Selamat pagi pemirsa, kita harus mampu mengembalikan makna primer dari pemilihan umum, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan kesepakatan bersama untuk membatasi kekuasaan dan membiarkan terjadinya sirkulasi elit. Karena merupakan sebuah kesepakatan bersama, sangatlah galib semua pihak tunduk dan taat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 27 Mei 2023 dengan tema Pesta Rakyat, Pesta Gagasan. Bersama saya, Eva Wondo. Para pemirsa juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak Kania. Nanti kita akan bahas ya editorial Media Indonesia hari ini Pesta Rakyat, Pesta Gagasan. Tapi sebelum kita berpesta, kita bahas dulu 3 headline Media Indonesia untuk hari ini ya Mbak Kania. Pertama, putusan MK strategi pukul lawan. Nah, ini ada statement Mbak Kania dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Ada kekhawatiran bahwa putusan MK ini adalah bagian dari strategi untuk mengamankan Pilpres 2024. Bahkan lebih khawatir lagi ini untuk mengawal kasus di KPK agar tidak menyasar kawan, tapi justru untuk memukul lawan nih Mbak Kania. Iya. Serem banget kalau gitu ya. Iya, betul sekali. Ya memang pro kontra putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun ini terus berlanjut, terus menuai kontroversi. Banyak yang kemudian mempertanyakan putusan ini, termasuk salah satunya adalah pakar hukum tata negara Denny Indrayana, kemudian mengaitkan gitu ya, menerangkan gitu ya bahwa putusan MK tersebut menjawab soal proses seleksi calon pimpinan KPK yang belum dimulai, dan jika proses seleksi ini dijalankan saat ini dan akhirnya terbentuk susunan pimpinan baru KPK, strategi yang disusun bisa berantakan begitu. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa dimaksudkan berantakan jika terjadi pimpinan KPK di Desember 2023, strategi menjadikan KPK sebagai bagian dari strategi merangkul lawan dan juga memukul lawan. Merangkul kawan dan memukul lawan itu berpotensi untuk berantakan. Yang ini kemudian juga direspon gitu oleh beberapa anggota DPR, terutama dari anggota Komisi 3, misalnya Beni Harman yang juga mengatakan bahwa putusan MK ini sebenarnya sesungguhnya telah menyalahi kewenangan DPR dan Presiden yang bersifat absolut begitu ya. Jadi dikatakan bahwa MK itu sewenang-wenang melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi, sudah melakukan perampasan kewenangan. Dan sebenarnya ini yang kemudian masih harus dilihat bagaimana sikap dari pemerintah selanjutnya begitu ya, karena kalau ajakan atau apa yang disampaikan oleh Beni Harman itu untuk melakukan pengabaian terhadap putusan tersebut yang kalau menurut beberapa dialog yang sudah saya laksanakan juga kemarin gitu, mengatakan bahwa keputusannya ini harus kita hormati. Sekarang yang harus dilihat adalah soal periodenya, periode pemberlakuannya. Ini yang kemudian masih penafsiran ini masih simpang siur. Bahwa kemarin ada dalam kesempatan terpisah penjelasan dari juru bicara MK Fajar Laksono yang mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan itu sudah berlaku pada era saat ini. Tapi kemudian juga ada yang merespon gitu ya, anggota Komisi 3 lagi dari DPR fraksi Nasdem Taufik Basari menjelaskan bahwa keterangan dari jubir MK ini bukan keterangan yang mengikat gitu ya, bukan menjadi rujukan gitu untuk bagaimana sebenarnya atau kapan sebenarnya putusan MK ini diberlakukan. Jadi gitu. bisa periode saat ini atau ke depan ya Mbak Kania, karena ini multitafsir juga ya. Ya penafsirannya berbeda-beda begitu ya. Ini yang kita harus lihat. Paling tidak kalau kemarin dikatakan sebenarnya kan kita sempat mendengar juga ada respon dari pemerintah dalam hal ini Wamenkumham yang mengatakan bahwa segera akan menyusun Kepres yang kemudian itu akan memberlakukan masa jabatan atau memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang menjadi 1 tahun ke depan hingga Desember 2024 begitu ya. Walaupun kemudian juga ada yang menyatakan bahwa itu belum sikap resmi dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat bolanya sekarang sebenarnya ada di pemerintah gitu, bagaimana menyikapi putusan dari MK ini. Betul. Gitu. Bolanya ada di pemerintah dan kita tunggu sikap resminya ya dari pemerintah. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas Mbak Kania. Yang kedua, langkah Jokowi mengambil alih proyek jalan ya ini ya. Dinilai sebagai langkah untuk memperkuat legasi politik. Nah, ini judulnya Jokowi bikin pemerintah daerah tidak mandiri. Nah, karena ada soal jalan ya, akhirnya diambil kita lihat, kita waktu itu dengar berapa kali ya Presiden melakukan perjalanan ke daerah. Untuk Sasarannya ke Lampung waktu itu. Ke Lampung, kemudian juga ada ke Jambi, ada juga ke Sumatera Utara. Ini mungkin tayangannya bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana kemudian Presiden menjajal begitu beberapa jalanan rusak di daerah begitu. Bahwa kemudian akhirnya itu yang kemudian dari berbagai pengamat mengatakan
bahwa jika kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk memperbaiki jalanan rusak, malah membuat pemerintah daerah yang harusnya bersentuhan langsung dengan permasalahan gitu di rakyat ini menjadi tidak mandiri begitu ya, jadi tidak menyelesaikan masalah gitu, padahal diharapkan pimpinan di daerah ini justru melakukan inovasi-inovasi karena kemudian berdasarkan evaluasi dari Kemendagri misalnya bahwa kalau kita bicara soal anggaran gitu mungkin anggarannya tidak mencukupi, tapi kalau dilihat dari evaluasi yang dilakukan alokasi untuk infrastruktur ini memang cenderung minim gitu. Jadi hanya 20% alokasi untuk perbaikan infrastruktur. Sementara memang untuk APBD itu lebih banyak habis untuk belanja, menggaji pegawai atau perjalanan dinas dan lain sebagainya begitu. Nah, ketika kemudian diambil alih gitu ya, yang seharusnya masalah yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat seharusnya hanya bertanggung jawab pada jalan nasional. Nah, jalan daerah itu sebenarnya kewenangan dari pemerintah daerah begitu. Ya, tetapi ada tanggapan juga Mbak Kania, kalau diambil alih oleh pusat kan bisa lebih cepat begitu. Betul. Tapi kan tidak mendidik. Tidak mendidik masalahnya itu. Karena diharapkan kan ya itu inovasi-inovasi dong gitu. Artinya pemerintah daerah atau pemimpin di daerah itu harus bisa melakukan inovasi dan harus juga paham dengan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, karena memang seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, salah satu alasannya kenapa kemudian mengambil alih bahwa perbaikan infrastruktur terutama jalan-jalan di daerah itu menjadi penting untuk dilakukan. Karena jalan-jalan tersebut digunakan untuk mengangkut barang misalnya, kemudian juga untuk logistik gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Ketika kemudian jalanan rusak itu akhirnya biaya angkutnya menjadi lebih mahal, yang ujung-ujungnya produk yang dibeli oleh masyarakat juga menjadi lebih mahal. Nah, itu kan sebenarnya adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pimpinan di daerah gitu. Betul, supaya lebih mandiri, supaya juga tidak minim inovasi ya, bahkan harusnya lebih kreatif lagi. Nah, tadi saya juga sempat singgung di awal ya, langkah Presiden Joko Widodo ini juga dikritik karena mengambil alih perbaikan jalan, dinilai sebagai langkah atau upaya untuk memperkuat legasi politik khususnya di tingkat lokal. Dilakukan jelang pemerintahan Jokowi yang tersisa tinggal 1 tahun lagi. Wajar tidak ya kalau ada khawatiran seperti ini Mbak Kania? Ya wajar karena kan tinggal 1 tahun, kita sudah memasuki masa ya bisa dibilang itu masih 9 bulan lagi pemilu gitu di tahun 2024 gitu. Tapi memang di masa-masa seperti ini ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang istilahnya seperti yang tadi Anda katakan begitu ya, tidak membuat pemerintah daerah mandiri yang ujung-ujungnya ini kan hanya untuk menyenangkan masyarakat gitu ya, bahwa ini adalah masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam keseharian mereka terutama yang di daerah kemudian diambil alih oleh. Jadi ya bagaimana ya, artinya tidak, kalau kemudian ada yang menilai seperti itu ya memang tidak bisa disalahkan juga begitu ya, bahwa kemudian ini terkesan seperti ya 1 tahun menjelang pemerintah berakhir kemudian bagi-bagi istilahnya ya bagian dari legacy politik ya, untuk memperkuat legacy politik itu ada tanggapan harus seperti diakhiri itu ya, dengan manis begitu ya, harus diakhiri dengan manis. Ya, karena tadi sudah menyinggung soal pemilu, Mbak Kania, kita bahas soal pemilu. Ini adalah headline Media Indonesia yang kedua. Parpol harus tangkap kegelisahan pemilih muda, karena ada kegelisahan yang dirasakan oleh pemilih muda, makanya dengan jumlah pemilih muda yang besar ya, pada pemilu 2024 usia 17 sampai 39 tahun diperkirakan mencapai 60% dari total pemilih, artinya mayoritas makanya. Tetapi ada kegelisahan bahwa isu-isu yang berkembang, gagasan-gagasan berkembang saat ini kurang menyentuh generasi muda, kemudian juga ada tanggapan kurangnya referensi calon pemimpin dengan gagasan yang penuh oleh yang bisa dilihat oleh para pemilih muda ini, Mbak Kania. Iya, memang kalau kita melihat kan paling tidak ya untuk pemilu 2024 ini kan pemilih muda itu berusia sampai dengan 17, yang berusia antara 17 sampai dengan 39 tahun itu diperkirakan bakal mencapai 60% dari total pemilih. Kemudian beberapa peneliti senior gitu ya dari berbagai lembaga mengatakan bahwa ini menjadi pekerjaan rumah kita semua, terutama partai politik, untuk memberikan pendidikan politik yang cukup, yang memadai kepada para pemilih muda untuk supaya mereka tidak terisolasi dengan tantangan yang dihadapi. Lagi-lagi ini kita bicara mengenai bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat, dan sekarang fokusnya adalah di pemilih muda yang komposisinya nanti terbesar begitu ya pada pemilu 2024, yang kemudian mungkin saja isu-isunya agak berbeda dengan kelompok usia yang lain. Kalau kita bicara mengenai isu-isu yang mungkin menjadi perhatian bagi mereka itu misalnya soal lapangan pekerjaan, kemudian juga isu lingkungan gitu. Dan juga diingatkan bahwa
para pemilih muda ini sebenarnya memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi, tapi mereka memang tidak mempunyai banyak referensi ketika misalnya mereka harus menguji rekam jejak kandidat dan lain sebagainya. Jadi kan memang ada prosesnya gitu ya ketika kita bicara bagaimana menentukan pilihan gitu. Nah disitulah kemudian dari berbagai pengamat mengatakan bahwa dalam hal ini KPU perlu melakukan 3 langkah gitu ya. Salah satunya adalah untuk pendekatan secara tradisional berupa imbauan dan lain sebagainya, sosialisasi tentang pemilu dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana merangkul mereka yang memang sekarang aktivitas terbanyaknya itu ada di sosial media gitu ya. Ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, diisi dengan konten-konten yang positif dan kemudian juga untuk paling utamanya adalah bagaimana mereka menunaikan hak pilih mereka gitu nantinya. Jangan sampai mereka terisolasi itu lagi. Itu tadi gitu ya. Sehingga akhirnya mereka tidak menunaikan hak pilih mereka. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana juga misalnya lembaga swadaya masyarakat itu juga membuka ruang diskusi gitu dengan anak-anak muda ini. Baik, jadi memang perlu kerjasama semua pihak dalam hal ini. Ruang diskusi, kemudian pendekatan, sosialisasi bagaimana bisa merangkul ya. Makanya kan outputnya tadi adalah partisipasi yang bisa meningkat nanti pada pemilu 2024 khususnya untuk anak muda yang jumlahnya mayoritas ya dari total pemilih. Betul. Baik, itu adalah 3 headline media Indonesia hari ini. Bahkan masih juga berkaitan soal pemilu. Tadi kalau kita bahas ada kekhawatiran dari generasi muda soal pemilu 2024 ya, yang soal isu, kemudian soal gagasan. Ada juga kekhawatiran yang juga dirasakan atau ditangkap oleh ormas Islam besar di Indonesia. Makanya bahkan ada seruan mengingatkan bahwa pesta rakyat harusnya menjadi pesta gagasan Mbak Kania. Betul. Seperti tadi saya sampaikan ya, pemilu kan tinggal 9 bulan lagi dan masih 9 bulan lagi sebenarnya. Tapi kian hari kita makin merasakan nuansa politik yang juga semakin semarak dan tentunya kesemarakan ini tidak boleh menghalangi kita untuk bisa menikmati pemilu sebagai pesta demokrasi gitu ya. Namanya pesta kan harusnya disambut dengan dengan riang gembira, tidak dengan perpecahan. Nah, sehingga ajakan yang disampaikan oleh pengurus besar NU dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah ini, 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, menjadi relevan. Yang mereka juga baru melakukan pertemuan dan kemudian mengajak elit politik untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat dan juga damai dengan mengedepankan moral. Begitu ajakannya. Jadi kepemimpinan moral ini harus dikedepankan dan ajakan ini tentunya layak untuk kita apresiasi karena ya itu untuk mengisi agar pemilu ini tidak hanya sekedar perebutan kekuasaan gitu, menjadi penting. Ya, moral ini komitmen ini kita dapatkan dari masing-masing kontestan pemilu gitu. Karena lagi-lagi ya, agar misalnya tidak saling menjatuhkan dengan kampanye hitam misalnya yang sekarang ini kalau kita lihat nanti ada datanya yang mungkin saya bisa sampaikan juga begitu ya, bahwa ini sudah mulai gitu ya, terutama di ruang-ruang media sosial gitu misalnya. Sudah ada buzzer-buzzer nih Mbak Kania. Sudah ada buzzer-buzzer. Tentunya ini akhir-akhirnya akan mempengaruhi kualitas dari pemilu kita gitu. Pemilu yang baik presiden maupun legislatif, membuat pemilu menjadi lebih bermartabat dan menempatkan pemilih pada posisi yang lebih mulia gitu. Dimana pemilih harusnya bisa menentukan pilihannya dengan rasional begitu, dan kemudian juga menimbang konsep dan ide solusi gitu yang ditawarkan untuk masyarakat. Jadi tidak terjebak pada politik identitas yang kemudian juga mengarah pada perpecahan gitu. Inilah yang kemudian ingin dihindari dengan kepemimpinan moral seperti yang diserukan oleh NU dan juga Muhammadiyah. Ya, nanti kita akan bahas lagi soal kepemimpinan moral, bagaimana pesta rakyat atau pemilu 2024 menjadi pesta gagasan, bukan jadi pesta perpecahan. Yang paling penting adalah juga bagaimana menghasilkan pemilih yang cerdas ya Mbak Kania. Nanti kita akan bahas lebih detail. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini. Pesta Rakyat, Pesta Gagasan. Editorial edisi Sabtu 27 Mei 2023. Pesta Rakyat, Pesta Gagasan. Kita harus mampu mengembalikan makna primer dari pemilihan umum, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan kesepakatan bersama untuk membatasi kekuasaan dan membiarkan terjadinya sirkulasi elit. Karena merupakan sebuah kesepakatan bersama, sangatlah galib, semua pihak tunduk dan taat. Jangan mencederai, apalagi sampai memainkan kampanye hitam hanya karena ada pihak yang alergi kekuasaannya berganti.
Aturan serupa juga berlaku bagi kubu sebaliknya. Itulah yang baru-baru ini disuarakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama selaku dua organisasi Islam besar di Indonesia. Dua pemegang saham terbesar di Republik ini risau manakala pemilu yang seharusnya riang gembira malah menimbulkan perpecahan. Tentunya setiap pihak yang diingatkan tidak boleh mendengar suara kebenaran ini dengan panas hati. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama murni sedang menyuarakan keberpihakan moral, mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keadilan dalam proses politik di Indonesia. Bila seluruh peserta pemilu mendengarkan dan menjalankan seruan ini, kebaikan akan hadir untuk Indonesia. Potensi gesekan terminimalisasi karena yang terjadi ialah adu konsep dan adu gagasan, bukan adu fitnah, apalagi berlomba dalam mengumbar keburukan. Adu gagasan akan melahirkan kesepakatan kepada pemilih untuk memahami rencana konkret yang akan dilaksanakan oleh para calon pemimpin dan para calon wakil rakyat. Setiap kandidat terdorong untuk berkompetisi dalam menciptakan solusi terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya itu, adu gagasan ataupun persaingan ide-ide mau tidak mau akan membuat kandidat dan partai politik peserta pemilu harus mempertanggungjawabkan gagasan yang telah mereka janjikan kepada publik. Di titik inilah rakyat mendapat tempat yang mulia. Mereka diposisikan sebagai tuan yang bisa menuntut para caleg ketika akhirnya terpilih duduk di kursi parlemen. Rakyat juga bisa menegur seorang presiden jika tidak bekerja di atas rel konstitusi. Tanpa adanya persaingan ide yang memadai, rakyat sebagai calon pemilih menjadi buta tentang kandidat dan platform politik mereka. Dampaknya justru buruk, karena dapat mengurangi partisipasi pemilih untuk berbondong-bondong ke bilik suara. Tanpa adu konsep dan adu gagasan, masyarakat memiliki sedikit alternatif atau bahkan tidak ada sama sekali calon yang layak untuk dipilih. Kualitas demokrasi tentu menjadi turun dan cita-cita menjadi bangsa besar sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kita sangat mengapresiasi seruan moral dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Diharapkan konflik, ketegangan ataupun kekerasan yang mungkin terjadi selama kontestasi pemilu 2024 dapat dicegah dan diminimalisasi. Sudah saatnya semua pihak yang terlibat dalam pemilihan menghindar politik identitas, mematuhi aturan demokrasi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu ataupun kelompok. Jauhi godaan untuk menggunakan buzzer-buzzer bayaran perusak perdamaian. Berhasrat untuk menang tentu tidak dilarang, tapi pantang kalau sampai merusak persaudaraan. Saatnya elit politik mengedepankan moralitas, menjauhkan polarisasi, juga menyajikan keteladanan dan visi kebangsaan. Kalau semua moral ini tidak juga didengarkan, para pemilih haruslah bertindak cerdas. Tandai mereka, lalu masukkan ke kotak eliminasi. Bangsa ini terlalu hina bila wakil rakyat dan pemimpinnya kelak lahir dari rahim yang kotor. Indonesia tidak punya tempat untuk para bajingan. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami tunggu partisipasi Anda usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini, Pesta Rakyat, Pesta Gagasan, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Rektor UIN Jakarta Asep Saifuddin Jahar. Selamat pagi, Pak Asep. Selamat pagi, Mbak Eva, Mbak Tania. Iya, Pak Asep, sudah ada seruan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya, tetapi bagaimana ini tidak hanya berhenti pada seruan, tetapi juga bisa diberlakukan atau diimplementasikan. Harus bagaimana, Pak Asep? Ya, terima kasih. Tentu seruan ini sangat penting ya, di mana posisi NU dan Muhammadiyah sudah mengakar di masyarakat. Seruan ini tentu ada di berbagai wilayah di mana ataupun juga organisasi NU dan Muhammadiyah ada di partai, dan artinya orang-orangnya ya, artinya anggota masyarakatnya ada di perguruan tinggi, ada di media dan lain sebagainya. Artinya seruan ini harus ditangkap sebagai sebuah ajakan moral, tanggung jawab,
dan komitmen untuk merawat kebangsaan. Karena itu yang diseru kayak saya sebagai akademisi, kemudian juga praktisi media yang juga terlibat di dalam media, kemudian juga pengusaha, para politisi harus ditangkap. Ini sebagai sebuah ajakan untuk bagaimana kita melangsungkan kebangsaan ini. Maka media saya pikir misalnya juga punya peran penting. Juga para politisi dan juga para pebisnis ataupun juga akademisi. Artinya kita perlu bersama-sama ya untuk terlibat di dalam merawat kebangsaan ini dan juga menjaga bagaimana keberhasilan pemilu ini. Demikian, Mbak. Baik, kalau implementasi yang bisa ditangkap langsung oleh politisi, partai politik dan juga calon pemimpin pada pemilu 2024 apa saja dari seruan ini? Ya tentu akhirnya misalnya dari Bawaslu, KPU perlu membuat rambu-rambu akhirnya Mbak. Artinya supaya terkontrol. Rambu-rambu itu bisa menjaga ataupun membatasi mereka supaya tidak berlaku misalnya menggelorakan politik identitas. Apakah calon presiden, apakah calon legislatif, itu harus dikontrol. Dan itu harus ada hukuman ataupun juga punishment yang jelas ya, bukan sebatas kepada ajakan-ajakan normatif. Itu satu. Yang kedua, juga media juga harus memberikan suatu punishment gitu kan kepada mereka dengan konteks bagaimana ini atau kelompok-kelompok yang yang menonjolkan politik identitas ataupun juga black campaign, sehingga kita menghukumnya dengan cara hukum sosial gitu loh. Kalau itu tidak dilakukan, kita berarti membiarkan juga namanya. Ya. Ya, tetapi kan itu kontrol dari luar ya Pak Asep, tapi kalau dari politisinya itu sendiri, dari para pihak yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 tentu harus ada kesadaran ya dari mereka untuk bagaimana bisa berkompetisi dalam harmoni, mengedepankan moral, mengedepankan gagasan. Ya, tentu itulah makanya partai politik juga harus memberikan suatu sosialisasi ataupun juga briefing lah ya, sehingga mereka betul-betul menjaga marwahnya ya, marwah partainya itu sendiri. Tidak semata-mata hanya untuk to get the voters gitu kan, tetapi kita juga harus menjaga bagaimana nilai, identity. Misalnya partai-partai itu kan juga perlu punya ideologi yang betul berkomitmen kepada kebangsaan. Ada nilai, ada norma. Kalau partai itu sendiri sudah kehilangan hal-hal yang demikian, ya sulit kita mengharapkan partai untuk bisa berkembang dengan lebih bersih dan lebih baik, begitu Mbak. Baik, itu dari partainya. Kemudian dari masyarakat juga harus bagaimana ya Pak, supaya tidak tergoda, tidak salah memilih pihak-pihak yang justru memanfaatkan isu-isu, misalnya isu SARA daripada mengedepankan gagasan. Saya pikir masyarakat sekarang sudah lebih cerdas Mbak ya. Artinya kalau kalangan milenial misalnya dari kelompok calon pemilih ini juga sangat tinggi. Artinya jika partai ataupun politisi masih memanfaatkan cara-cara yang seperti itu, jangan harap mereka akan mendapatkan ruang. Karena sekarang juga dengan basis media, kemudian juga mudah ditangkap, mudah didiskusikan, sehingga bisa terbaca ke seantero dunia, bahkan detik itu pun juga kalau ada black campaign dan sebagainya. Itu kira-kira dari masyarakat sekarang sudah lebih cerdas juga, jadi jangan dianggap seperti dulu. Yang kedua, juga masyarakat juga jangan mudah juga terprovokasi atau diiming-imingi, terutama ketika menjelang pemilihan biasanya, maka hal itu perlu juga kita ajarkan sebagai tokoh, juga sebagai akademisi, mahasiswa, dan juga media untuk bisa memberikan pencerahan kepada calon pemilih supaya bisa terselamatkan, kira-kira begitu. Iya, masyarakat sekarang bisa lebih cerdas, dan tadi ada himbauan juga dari Pak Asep, masyarakat jangan mudah terprovokasi ya Pak Asep. Ada statement juga di Harian Media Indonesia, tandai mereka lalu masukkan ke kotak eliminasi. Bangsa ini terlalu hina bila ada wakil rakyat dan pemimpin kelak lahir dari rahim yang kotor. Indonesia tidak punya tempat untuk para bajingan. Anda sepakat? Ya, betul. Kita harus menghukumi dengan tegas. Jangan takut ya. Karena di negara demokrasi kita pengen dan sudah bosan ya dengan cara-cara kotor, dan kita harus hidup lebih bersih lagi.
Kita sudah bosan dengan Begitu, cara-cara Pak. kotor, kita harus hidup lebih Ya, bersih betul. lagi. Terima kasih, Ya. Rektor UIN Jakarta Asep Saifuddin Jahar sudah bergabung bersama Terima kami kasih, di Mbak. editorial Media Indonesia. Ya, Salam sama-sama. sehat selalu, Pak Asep. Sehat, terima kasih. Baik, pemirsa, kita harus jeda dulu. Usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali. Dan pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami tunggu partisipasi Anda usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa, kita akan dengarkan tanggapan beberapa penelpon terkait dengan tema editorial Media Indonesia hari ini. Langsung saja kita akan sapa yang pertama Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi. Ini sangat menyentuh, ambil bedah oleh editorial pagi hari ini, Pesta Rakyat, Pesta Gagasan. Ya. Jadi ajang demokrasi kita 5 tahunan, seharusnya kan makin makin tidak perlu lagi kita takutkan Mbak Eva, Mbak Kania. Ya, kita udah kayak biasa aja seharusnya. Tapi kalau saya tengok ini pemilu 2024 ini, saya agak takut, ya. Kenapa saya agak takut? Semenjak ada ya yang saya perhatikan di pilpresnya, di pilpresnya ini sangat riskan saya tengok. Kenapa? Kita disuguhi oleh berita-berita hoax, itu ada hujat-menghujat yang tidak Indonesia lagi saya tengok hujat-hujatnya, khusus terhadap Anies Baswedan, ya, yang saya perhatikan di daerah-daerah juga, tapi di Sumatera enggak lah, ya, saya rasa di Sumatera misalnya. Jadi ini memang wajar, ya, Muhammadiyah dan NU mengingatkan, ya, menyerukan Pesta Demokrasi 14 Februari ini aman, lancar, itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan kebetulan ada pemilihnya 60% milenial ini, kaum intelektual lah kita sebut, tidak. Mudah-mudahan dia paham ini, ngerti. Janganlah ada lagi bully ini, ada lagi, ngeri lah Mbak Kania. Tapi mudah-mudahan ada solusi terbaiknya lah, ya. Pesta ini kan harus ceria kita, ya, bergembira kita, bukan kesedihan. Itu yang kita harapkan. Ya, terima kasih banyak, itu aja. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Berikutnya Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Metro, Pesta Rakyat, Pesta Gagasan. Inilah dambaan masyarakat lapisan paling bawah, Mbak Kania. Dambaannya itu tidak berdasarkan survei, tidak berdasarkan katanya si A dan kata si B. Tapi tolonglah kandidat-kandidat itu memberi gagasan untuk negeri ini. Inilah bekal kami untuk memilih, Mbak Kania. Semoga Metro teguh dengan ini
teguh menyinari orang-orang yang disuguhkan oleh survei dan segala macamnya itu. Padahal rekam jejaknya itu perlu kita pertanyakan. Pertama, calon pemimpin itu adalah rekam jejak. Rekam jejak menjadi penting untuk kita nobatkan dia sebagai pemimpin. Yang kedua, tentu kita akan berharap dari rekam jejaknya itu gagasannya apa untuk ke depan Indonesia ini. Kalau kita hari ini ejek mengejek, hujat menghujat, mau kemana negeri ini, Mbak Kania dan Mbak Eva? Ya. Kasihan negeri ini. Marilah pemimpin-pemimpin kita ini hilangkan politik identitas, majukan negeri ini dengan ide dan gagasan. Semoga media mengajar orang-orang paling bawah yang mendengarkan, kupingnya disandarkan kepada TV, matanya dilihat di TV, mendidik orang-orang paling bawah untuk mendengarkan gagasan-gagasan pemimpin kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Berikutnya Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Jadi kita pemilu sekali ini adalah pemilu dengan bonus demografi di mana yang terbesar pemilih adalah kaum muda. Saya yakin kaum muda ini sudah cerdas-cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat siapa yang pantas jadi pemimpin, janganlah dia menyerang pihak lain, tunjukkan gagasannya, apa yang bisa dia perbuat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ramadan, ya rekam jejaknya kita lihat. Sekarang kan ini pesta rakyat, pesta demokrasi. Berarti merupakan kontestasi, bukan kompetisi. Harusnya kontestasi. Tunjukkan yang indah-indah. Bukan saling menyerang. Orang yang menyerang orang lain, mencari kelemahan orang lain, berarti menutupi kelemahannya dirinya sendiri. Itu aja cirinya. Nah kita lihat, sekarang rekam jejaknya apa sih? Dia pernah jadi apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya. Itu yang penting dikaji oleh masyarakat. Nah ini tolong media sebarluaskan ini. Soal ada survei-survei, itu kita tidak bisa melawan kemajuan teknologi. Memang itulah tadi teknologi semakin maju survei itu bisa membawa opini, tetapi juga tidak pasti kan. Ternyata dulu di Jakarta berbeda. Nah kita harapkan itu. Tolonglah kalau memang ini pesta rakyat, pesta gagasan, tunjukkan sebagai kontestasi. Jangan beranggap bahwa kompetisi harus sikut sana sikut sini dan menjatuhkan. Tolong tunjukkan bahwa saya mampu, saya punya integritas, saya punya kapabilitas untuk jadi pemimpin. Kalau cuma berani menunjukkan kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, berarti menutupi kelemahan dan kesalahan dirinya sendiri. Tolong dicatat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Ya, terima kasih para penelpon. Tadi kita sudah simak ya Mbak Kania dari Pak John Veto, Pak Ramadan dan juga Pak Edward. Mengapresiasi, tadi disampaikan oleh Pak John Veto, apresiasi seruan dari NU dan Muhammadiyah, tetapi juga ada saran juga ya dari para penelpon. Ayo sama-sama hilangkan politik identitas dan fokus atau utamakan gagasan pada pemilu 2024, Mbak Kania. Iya betul, kalau kita melihat apa yang tadi sudah disampaikan, semuanya sepakat begitu dengan seruan begitu dari yang sudah disampaikan, kedepankan moral, dan sepertinya saya mendapatkan kesan gitu bahwa para penelpon ini juga sudah muak lah gitu dengan cara-cara yang kotor gitu ya. Artinya ini adalah pesta demokrasi, lagi-lagi harus disambut dengan riang gembira, dan kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana ketika kita menentukan pilihan adalah untuk melihat rekam jejak tadi yang berulang kali disampaikan begitu ya. Jadi kemudian kalau kita bicara kontestasi itu diisilah dengan hal-hal yang memang berupa gagasan, berupa ide mengenai masa depan bangsa, masa depan negara begitu ya. Karena lagi-lagi jangan lupa memilih pemimpin itu adalah memilih masa depan. Begitu ya. Sehingga menjadi penting bagi masing-masing kandidat nantinya yang akan berkontestasi kemudian juga untuk memberikan atau menyajikan apa sebenarnya solusi yang mereka tawarkan kepada para pemilih sehingga mereka bisa menimbang dengan cara-cara yang rasional. Bahwa kemudian tadi berulang kali
disampaikan juga soal survei gitu ya. Survei ini kan hanya potret pada satu masa begitu ya, yang mungkin saja akan dinamis gitu ya, potretnya gitu. Nah, pergerakannya ini yang kemudian memang kadang-kadang dijadikan referensi juga, terutama ketika kita bicara soal gabungan koalisi dan lain sebagainya gitu, capres dan cawapres mana yang kemudian akan dimajukan. Tapi pada akhirnya memang kembali lagi kepada pemilih begitu ya. Ujung-ujungnya adalah pemilih. Tadi disampaikan bahwa jangan lupa begitu untuk pemilu 2024 ini lebih banyak 60% dari calon pemilih nantinya itu berusia 17 sampai dengan 39 tahun. Jadi lebih banyak kaum muda yang tentunya mereka juga jauh lebih cerdas gitu ya. Artinya aspirasi mereka yang kemudian tadi kita sempat singgung di awal, bagaimana menangkap aspirasi dari pemilih di rentang usia itu gitu. Mungkin saja berbeda begitu ya, tapi yang pasti cara-cara seperti misalnya kampanye hitam ini yang sebenarnya ingin kita soroti ya, kampanye hitam yang artinya atau berita bohong dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pemilu-pemilu yang lalu itu kan akhirnya membuat kualitas pesta demokrasi ini menjadi berkurang begitu ya. Jangan sampai kita terjebak hanya pada saling hasut dan lain sebagainya. Tadi sempat disebut-sebut juga soal buzzer. Ini kan butuh lagi kembali kepada komitmen dari masing-masing kandidat untuk tidak menggunakan cara-cara seperti itu begitu. Mari kita bersaing dengan cara-cara yang lebih sehat karena tentunya akan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik ke depannya gitu. Bersaing dengan sehat ya, perhatikan rekam jejak dan juga gagasan. Makanya kita cukup optimis ya, karena pada pemilu 2024 kaum mudanya 60%. Ada optimisme pemilih ini akan cerdas menentukan pilihan. Tetapi yang dilawan juga buzzer-buzzer, karena buzzer sudah bergerak dari sekarang bahkannya. Betul sekali gitu. Banyak sekali sebenarnya data yang mungkin saya bisa bagikan juga di sini. Tapi jangan lupa begitu ya, dari jadi ada banyak saya dari Bawaslu misalnya, atau dari kepolisian, dari Menko Polhukam, dari Kemenkominfo, itu semuanya sebenarnya sudah menyiapkan gitu. Karena terutama memang yang sekarang dijadikan sasaran itu adalah ruang medsos yang seperti kita ketahui dalam perjalanannya memang dijadikan ruang untuk kemudian seperti yang tadi disampaikan ada buzzer-buzzer gitu yang merupakan pekerjaan yang baru-baru belakangan ini muncul gitu, yang isinya mungkin saja bisa merusak kualitas dari pemilihan umum atau pesta demokrasi kita ke depan gitu. Jadi memang dibutuhkan juga pendidikan atau misalnya pendidikan dalam hal literasi maksud saya. Literasi itu memang juga harus ditingkatkan. Bagaimana kemudian membaca konten-konten yang mungkin aja ada di media sosial yang mungkin saja memang tidak sesuai dengan fakta dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa sumbernya itu juga kredibel dan lain sebagainya. Itu memang hal yang perlu kita jaga bersama-sama begitu. Tapi paling tidak memang sudah ada satuan tugas begitu yang sekarang ini dibentuk dan dimaksudkan untuk memantau konten-konten seperti itu, dan jangan ragu untuk langsung merespon gitu, di take down. Ada banyak cara sebenarnya, bahkan juga ada sanksi hukumnya sebenarnya. Jadi ketika misalnya untuk masyarakat biasa saja, ketika misalnya sharing gitu hal-hal atau konten-konten yang isinya itu hasutan, konten-konten yang tidak sesuai dengan fakta, itu sebenarnya juga ada sanksi hukumnya begitu. Tapi saya rasa sih semua pihak sekarang bergerak begitu, dan yang paling utama adalah bagaimana mencerdaskan pemilihnya dulu begitu ya. At the end of the day itu gitu yang paling utama begitu ya. Bahwa ini kan lagi-lagi berupa seruan moral begitu, ajakan dan permintaan gitu agar semua pihak komitmen untuk menjaga kelancaran dari pemilu dengan menggunakan cara-cara yang lebih mendidik begitu. Paling tidak kasihlah gitu kesempatan, ruang kepada pemilih untuk benar-benar menjatuhkan pilihannya berdasarkan rasio begitu, rasional dan juga objektif ya. Rasional dan juga objektif. Mari kita berkontestasi gagasan, platform politik gitu, untuk lagi-lagi ini akan menentukan masa depan bangsa gitu. Jadi tolong kemudian kita disajikan dengan solusi-solusi yang inovatif yang memang akan bisa menjawab tantangan masa depan gitu. Sehingga akhirnya ketika pemilih harus menentukan pilihan itu memang berdasarkan program yang ditawarkan, dan jangan lupa program-program itu yang kemudian juga akan ditagih gitu nantinya gitu ya ketika tidak dijalankan gitu. Saya rasa itu adalah beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan. Ya, kita kembali soal literasi media sosial tadi ya Mbak Kania, karena kan sudah panas ya di media sosial. Dan kita cukup optimis karena tadi Mbak Kania sempat sampaikan ada satgas begitu ya di Bawaslu, kepolisian. Tapi bagaimana mereka betul-betul bisa efektif men-take down buzzer-buzzer yang menyebarkan hoax, menyebarkan kampanye hitam Mbak Kania. Itu yang harus diawasi juga kan, pengawasan di media sosial. Betul, dan ada banyak loh sebenarnya ya, semua pihak gitu. Misalnya kalau saya ingin mengutip ada misalnya di Kemenko Polhukam itu ada
pembentukan Des Koordinasi Pemilu, tim Des Pemilu begitu, yang kemudian di situ salah satunya tanggung jawabnya adalah untuk menghadapi disinformasi pemilu di sejumlah medsos begitu misalnya. Dan kemudian kalau berdasarkan data yang sejauh ini disampaikan oleh BSSN gitu, yang termasuk bagian dari tim ini, ada tim Satgasnya yang kemudian mengungkapkan data seperti misalnya pada tahun ini saja, Januari sampai dengan Mei 2023, misinformasi atau disinformasi itu paling banyak terjadi di bulan Maret dan kemudian paling banyak terjadi di Twitter. Kemudian itu mengenai misalnya baca pres gitu. Dan statistik misinformasi yang paling banyak itu sebenarnya ada di TikTok. Ya, jadi ada beberapa tema begitu yang diangkat di TikTok soal audit KPU, pengunduran pemilu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya Satuan Tugas Drone 9. Nah, ini ada di Kementerian Kominfo begitu, yang salah satu tujuannya juga itu adalah untuk mengkurasi konten dari internet, konten dari medsos untuk memastikan bahwa konten-kontennya ini tidak menyesatkan bagi masyarakat begitu, dan ada landasan hukumnya terutama bagi penyebar hoax dari kalangan masyarakat. Dan kemudian sebenarnya ada satu aturan yang berusaha untuk disusun untuk mengantisipasi disinformasi yang mungkin terjadi di medsos, itu adalah untuk mengatur platformnya, walaupun sebenarnya aturannya sampai sekarang belum ada. Artinya pengawasannya sebetulnya sudah ada, tetapi bagaimana juga Bawaslu juga punya satgas. Bagaimana seruan moral ini betul-betul bisa diaplikasikan atau diimplementasikan, nanti kita akan bahas lagi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, tadi dari dialog bersama Pak Asep juga menyatakan bahwa ada optimisme ya masyarakat sekarang karena pemilihnya adalah mayoritas adalah pemilih muda 60%, ada optimisme masyarakat bisa lebih cerdas. Kemudian masyarakat juga lebih mudah untuk tidak terprovokasi. Bagaimana kita bisa menjaga optimisme ini Mbak Kania sampai nanti pemilu 2024 masyarakat betul-betul bisa hati-hati, bahkan sadar nih kalau ada yang dengan cara-cara kotor, dengan politik uang, dipinggirkan, tidak usah dipilih sama sekali. Iya, paling utama adalah pendidikannya, literasinya, kemudian sosialisasinya, seruannya begitu ya. Kita lagi-lagi mengapresiasi ada seruan pemimpin agama gitu, ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia ini kemudian mempunyai perhatian begitu luar biasa, karena memang menangkap bahwa di tengah masyarakat saat ini mungkin ada kegelisahan gitu ya, dan ini kan saat-saat menuju pemilu gitu, walaupun masih 9 bulan lagi, lagi-lagi untuk mengingatkan kembali dan terutama juga untuk meminta komitmen gitu, jangan sampai pemilu 2024 ini hanya diisi dengan perebutan kekuasaan, tapi kandidat-kandidat ini juga perlu melahirkan solusi inovasi dan solusi bagi kemajuan negara atau bangsa ke depannya begitu, dan ini yang kemudian diserahkan kepada para pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional gitu, untuk yaitu ketika menentukan pilihan itu berdasarkan paling tidak ya ketika kita memilih pemimpin itu adalah untuk melihat rekam jejaknya gitu kan, visi misinya, program kerjanya, dan jadilah pemilih yang memang rajin gitu menelusuri gitu informasi soal rekam jejak dan lain sebagainya, dan apa saja karyanya, kerjanya yang sudah dilakukan untuk orang banyak itu apa saja gitu. Kemudian juga visi dan misi itu juga menjadi penting gitu. Apakah memang relevan atau sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian teriming-imingi gitu dengan janji-janji yang tidak realistis gitu. Itu juga harus hati-hati gitu. Memang harus dilihat gitu janji-janji atau program kerja yang ditawarkan ini apakah realistis dan relevan tidak begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus diingatkan kembali kepada calon pemilih kita. Jangan gampang terbuai janji-janji politik gitu yang paling utama. Dan memang calon pemimpin ke depan ini harusnya adalah pemimpin yang memang calon pemimpin yang mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya gitu, dan juga menawarkan solusi yang konkret gitu untuk menyelesaikannya. Lagi-lagi juga tadi sempat disebut soal money politik ya, itu juga salah satu yang mungkin bisa ditemui gitu ya di tengah perhelatan pesta demokrasi kita, bertebarannya money politik. Jadi jangan anggap fenomena ini adalah fenomena yang lazim. Pemilih yang cerdas itu tidak akan pernah tergoda begitu oleh hal seperti menerima tawaran pemberian sejumlah uang. Jadi money politik itu adalah bentuk pengkhianatan sesungguhnya terhadap demokrasi. Jadi untuk dihindari oleh masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini yang memang berulang kali itu selalu kita ingatkan kembali gitu menjelang penyelenggaraan perhelatan pemilu.
Sampai tadi Pak Asep sampaikan, ini kan sudah berulang kali diingatkan, bahkan sudah bosan gitu dengan cara-cara kotor, politik identitas, kemudian politik uang, kampanye hitam, buzzer-buzzer. Tapi kok setiap pemilu masih ada lagi, masih ada saja bahkannya. Seperti sulit sekali ya untuk dibasmi. Iya, nah maka kemudian tadi kan Pak Asep di awal juga sempat mengingatkan harus ada sanksinya. Jika tidak ada sanksi hukumnya, paling tidak ada sanksi sosialnya. Iya, sanksi sosial. Sanksi sosialnya itu juga menjadi penting untuk dicatat. Itu bagian dari rekam jejak. Ketika misalnya ada kandidat dan lain sebagainya, itu kemudian menggunakan cara-cara seperti itu. Tapi yang paling utama sepertinya kalau kemudian tadi disampaikan oleh Pak John, ada ketakutan, harusnya kita bisa lebih siap lagi gitu, dan semuanya sepertinya juga sudah bersiap, dan harusnya begitu ruang-ruang yang biasanya dipenuhi oleh disinformasi, misinformasi dan lain sebagainya, itu sudah dijaga sedemikian rupa, bahkan sebenarnya ada sanksi hukumnya juga gitu ketika kita bicara mengenai kampanye hitam dan hoax ya, gitu, bukan adu gagasan ya. Kalau adu gagasan itu kan ada yang namanya juga kampanye negatif, itu itu adalah dua hal yang berbeda. Betul. Gitu. Yang sekarang kita sasar itu adalah yang tidak sesuai dengan fakta gitu, yang kemudian sekarang kita lihat sebenarnya sudah mulai bertebaran gitu. Ini makanya diingatkan kembali lagi-lagi gitu kepada satuan tugas gitu yang memang diberikan kewenangan untuk itu, untuk tidak ragu merespon, men-take down gitu. Dan terutama juga bagi platform media sosial ini juga untuk memberikan mengambil memberikan juga pendidikan literasi gitu kepada pengguna media sosial, terutama yang ada di internet. Betul, ini kan bagian dari keberpihakan moral ya, bahkan yang tadi juga diingatkan dari awal kita bahas oleh NU dan juga Muhammadiyah. Artinya ini bukan hanya kita bicara soal calon pemimpin yang harus bermoral, tetapi juga pemilih itu supaya bisa cerdas, dan juga penyelenggara pemilu ya, bahkan semua pihak harus menjaga moral. Betul. Nah, bagaimana, ini masih 9 bulan bahkan ya. Iya, memang masih 9 bulan lagi ya, maka dari itu kemudian hal-hal seperti ini perlu kita terus gaungkan begitu ya, dan kemudian kembali gitu untuk mengingatkan atau meminta komitmen gitu dari calon kontestan yang nanti akan berhadapan di pemilu 2024 gitu, dan kemudian juga kalau memang itu tidak mempan, karena paling tidak begini ya, saya ingin kembali menggarisbawahi seruan moral gitu, ajakan moral dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah begitu ya. Paling tidak, mungkin tidak semua mendengarkan gitu ajakan moral ini, tapi paling tidak kalau misalnya ada 1-2 orang dari jutaan orang mendengarkan, itu tentunya jauh lebih baik, bukan gitu, dan tentunya bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang lebih baik juga akan menghasilkan masyarakat yang lebih baik ke depan, dan tentunya masa depan bangsa yang juga lebih baik. Iya, karena memilih pemimpin adalah memilih masa depan, seperti yang Mbak Kania sampaikan tadi. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, jauhi godaan untuk menggunakan buzzer-buzzer bayaran perusak perdamaian. Berhasrat untuk menang tentu tidak dilarang, tapi pantang kalau sampai merusak persaudaraan. Saatnya elit politik mengedepankan moralitas, menjauhi polarisasi, juga menyajikan keteladanan dan visi kebangsaan. Kalau seruan moral ini tidak juga didengarkan, para pemilih haruslah bertindak cerdas. Tandai mereka lalu masukkan ke kotak eliminasi. Bangsa ini terlalu hina bila wakil rakyat dan pemimpinnya kelak lahir dari rahim yang kotor. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.